Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 kelas 2A akan mempresentasikan tentang Supercritical Fluid Chromatography atau SFC. Sebelumnya, kelompok 9 ini beranggotakan saya Anggun Salsa Erista dengan NIM 202360070. Saya Aulia Kosimulkisti dengan NIM 2360080. Saya Maria Alexandra dengan NIM 2360165. Saya Muhammad Iqbal Nur Fajrianto dengan NIM 2360187. Dan saya Trisarani Aziza dengan NIM 2360279. Adapun beberapa pokok pembahasan kami, yaitu yang pertama ada pengertian dari SFC, lalu ada prinsip, instrumen, aplikasi, kelebihan dan kekurangan, serta daftar pustaka dari presentasi kami. Untuk pembahasan pertama, ada pengertian mengenai CFC. Supercritical Fluid Chromatography atau CFC, SFC adalah teknik kromatografi yang menggunakan fluida superkritis sebagai fase gerak untuk memisahkan senyawa. Fluida superkritis memiliki sifat yang berada antara gas dan cairan, memungkinkan proses pemisahan yang lebih efisien dan ramah lingkungan dibandingkan kromatografi gas dan cairan. Selanjutnya prinsip prinsip SFC. SFC. Yang pertama, fase gerak superkritis. Fluida superkritis biasanya CO2 digunakan sebagai fase gerak. CO2 menjadi superkritis di atas tekanan 73,8 bar dan 31,1 derajat Celcius. Lalu yang kedua, interaksi fase diam dan fase gerak. Komponen campuran terpisah berdasarkan interaksi mereka dengan fase stasioner atau kolom dan fase gerak superkritis. Komponen dengan polaritas yang berbeda akan tertahan pada fase stasioner atau bergerak lebih cepat tergantung pada sifat fisikokimianya. Lalu yang ketiga, kecepatan difusi tinggi. Kecepatan difusi tinggi, fluida superkritis memiliki difusi yang lebih tinggi dibandingkan cairan, memungkinkan resolusi yang lebih baik dan waktu analisis yang lebih cepat. Selanjutnya ada instrumentasi SFC. Yang pertama ada pompa untuk menjaga tekanan tinggi di atas tekanan kritis dan mengalirkan fluida superkritis melalui kolom. Yang selanjutnya ada injektor, di mana tempat untuk menyuntikkan sampel ke dalam aliran fase gerak. Lalu ada kolom yang berisi fase stasioner yang digunakan untuk memisahkan komponen-komponen dalam sampel. Biasanya menggunakan kolom berbasis silika. Lalu ada detektor yang umumnya menggunakan detektor UV vis atau detektor mass spektrometri atau MS untuk mendeteksi dan mengidentifikasi komponen yang terpisah. Lalu ada regulator tekanan untuk mempertahankan kondisi superkritis selama analisis berlangsung. Selanjutnya ada aplikasi SCF, FFC atau Supercritical Fluid Chromatography. Yang pertama dalam bidang industri farmasi, yaitu untuk pemisahan enantiomer atau senyawa optis dalam sintesis obat. Yang kedua pada bidang analisis lipid dan minyak, yaitu untuk memisahkan lipid kompleks dalam makanan dan produk minyak nabati. Yang ketiga ada pada industri polimer, yaitu untuk analisis dan karakterisasi berat molekul polimer. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu untuk pemisahan senyawa organik, analisa senyawa organik volatil yang sulit dipisahkan dengan kromatografi cair biasa. Selanjutnya masuk kelebihan dan kekurangan dari SFC sendiri.
Untuk kelebihan dari SFC, yang pertama, itu ramah lingkungan, dia menggunakan CO2 yang mudah diperoleh dan aman. Lalu yang kedua, waktu analisis yang cepat. Dan yang ketiga, pemisahan yang baik untuk senyawa dengan polaritas beragam. Untuk kekurangannya sendiri, yang pertama, membutuhkan alat dengan kontrol tekanan dan suhu yang presisi. Dan yang kedua, tidak cocok untuk semua jenis senyawa, terutama yang sangat polar. Adapun beberapa daftar pustaka yang kami gunakan yaitu yang pertama dari R.L. Singer, J.J. Kirland, J.L. Glide pada tahun 1997 tentang Practical HPLC Method Development, edisi kedua John Wiley and Sons. Yang kedua ada M. Leserrier, T. Code, tahun 2005 tentang Supercritical Fluid Chromatography in Analytical and Preparative Scale dari Journal of Chromatography. Yang ketiga ada S.B. Hawthorne tahun 1990 tentang Supercritical Fluid Extraction and Chromatography for Environmental Application, Environmental Science and Technology. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada perkataan dan perbuatan yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kami sampaikan dapat membantu bagi pembaca ataupun pendengar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.